Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya mengenai bukti-bukti transaksi. Sebelumnya perkenalkan, saya Sergia Agassi dari kelas 12 MIPA 4. Nah, apa sih bukti transaksi itu? Bukti transaksi sendiri adalah bukti tertulis yang mencatat atau merekap seluruh kegiatan transaksi yang terjadi pada perusahaan atau sebuah bisnis, atau dokumen yang digunakan sebagai tanda bukti suatu transaksi telah dilaksanakan, maupun bukti suatu pihak perlu mempertanggungjawabkan kewajiban pada pihak lainnya. Bukti-bukti transaksi sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu bukti pencatatan intern atau transaksi internal, yang merupakan bukti dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Salah satu contoh bukti transaksi adalah gaji karyawan internal. Yang kedua adalah bukti pencatatan ekstern atau transaksi eksternal, yang merupakan bukti dari transaksi yang terjadi dengan melibatkan pihak-pihak di luar perusahaan. Contoh bukti transaksi eksternal adalah pembelian bahan baku untuk keperluan produksi. Selanjutnya adalah macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi terdiri dari beberapa macam, yang saya disebutkan sini adalah ada 7. Yang pertama adalah kwitansi. Ketika sebuah transaksi melibatkan penerimaan sejumlah uang, maka dipergunakan sebagai bukti transaksi adalah bukti kwitansi. Bukti kwitansi terdiri dari 2 lembar. Lembar pertama adalah sebagai bukti pembayaran yang akan diserahkan kepada pembeli, dan lembar kedua akan disimpan oleh pihak penjual atau yang menerima uang sebagai bukti transaksi. Di dalam kwitansi terdapat beberapa informasi penting, termasuk nama pemberi uang, jumlah uang, tanggal transaksi, tujuan dari penyerahan uang tersebut, dan terakhir adalah tanda tangan yang dibubuhkan materai jika diperlukan. Yang kedua adalah nota. Nota kontan sebagai bentuk bukti transaksi adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli yang seringkali dijumpai dalam transaksi sehari-hari. Dalam nota kontan terdapat informasi berupa nomor nota, tanggal transaksi, nama perorangan maupun perusahaan yang mengeluarkan nota, jenis barang, jumlah barang, harga satuan, dan total harga. Yang ketiga merupakan cek. Cek sebagai bukti transaksi adalah bentuk perintah yang diterbitkan oleh suatu lembaga bank untuk mengirimkan sejumlah uang kepada nama yang tertera dalam bukti transaksi tersebut. Yang keempat adalah faktur. Faktur sebagai bukti transaksi adalah dokumen yang menyebutkan secara tertulis terkait barang yang dijual. Terdapat 2 jenis faktur, yaitu faktur penjualan yang akan disimpan oleh penjual dan faktur pembeli yang akan diterima oleh pembeli. Adapun informasi yang umumnya tercantum dalam faktur meliputi nomor faktur, nama, dan alamat pembeli, nama dan alamat penjual, syarat pembayaran, tanggal pemesanan, dan keterangan barang tersebut. Yang kelima adalah nota debit. Nota debit sebagai bukti transaksi adalah lembaran yang berguna untuk melaporkan ketidakcocokan akan barang yang telah diterima oleh pembeli kepada pihak penjual. Nota debit ditulis oleh pembeli dan berisi pemberitahuan mengenai nominal harga yang perlu dikembalikan karena barang tidak sesuai. Yang keenam adalah nota kredit. Ketika akan mengembalikan barang yang diterima dalam keadaan rusak maupun tidak cocok, kegiatan return barang tersebut akan diarsipkan oleh penjual dalam bukti transaksi yang disebut dengan nota kredit. Fungsi transaksi ini menandakan bahwa penjual menerima pengembalian barang dan permintaan pengurangan harga dari pembeli. Yang terakhir adalah memo atau memorial. Memo adalah bukti transaksi yang dikeluarkan oleh pimpinan suatu perusahaan maupun orang yang memiliki wewenang dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya kita lihat uraian dari macam-macam bukti transaksi yang telah disebutkan sebelumnya, mulai dari kwitansi, nota, cek, faktur, nota debit, nota kredit, dan memorial. Selanjutnya itu mengenai pengertian akun atau rekening.
Akun atau rekening adalah suatu alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan tentang operasional perusahaan yang bersangkutan dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Contoh yang tergolong dalam aset adalah akun kas, akun perlengkapan, akun piutang usaha, akun tanah. Kemudian yang tergolong dalam akun kewajiban adalah akun utang usaha, utang wesel, dan utang gaji. Kemudian yang termasuk kelompok ekuitas adalah akun modal pemilik. Tujuan penggunaan akun adalah untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Akun memberikan informasi tentang operasi perusahaan dari waktu ke waktu. Akun atau rekening diklasifikasikan menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun permanen dalam jurnal umum yang tidak ditutup di akhir tahun akuntansi, sehingga saldonya tetap dilanjutkan ke tahun berikutnya. Yang termasuk dalam akun real, yang pertama itu terdapat rekening aset, dan rekening aset sendiri terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah aset lancar. Aset lancar atau aktiva lancar adalah aset yang masa penggunaannya hanya dalam jangka waktu yang singkat. Masa pakai aset lancar yang umum adalah kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah investasi jangka panjang. Jenis investasi yang ditujukan untuk dapat menghasilkan dalam jangka waktu yang panjang. Yang ketiga adalah aset tetap. Aset tetap adalah penanaman modal dalam bentuk kekayaan yang umur produktivitasnya melebihi jangka waktu 1 tahun. Dan yang terakhir adalah aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah aktiva berumur panjang yang tidak mempunyai karakteristik fisik dan yang dibeli bukan untuk dijual kembali, serta digunakan dalam operasi normal perusahaan. Yang kedua dari akun real adalah rekening liabilitas atau utang. Dalam rekening liabilitas terdapat beberapa macam. Yang pertama adalah liabilitas lancar. Liabilitas lancar adalah utang-utang atau kewajiban yang harus segera dilunasi dengan menggunakan aktiva lancar dalam tempo jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Yang kedua adalah liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang adalah utang-utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan dilunasi dari sumber-sumber ekonomi lain yang bukan dari aktiva lancar. Dan yang terakhir dalam akun real adalah rekening ekuitas atau modal. Bagian hak pemilik dalam perusahaan yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada, dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Kemudian pengertian dari akun nominal. Akun nominal adalah akun yang tersaji dalam laporan laba rugi untuk mencatat informasi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban dalam bisnis. Berbeda dengan akun real, nominal akun tidak memiliki saldo apapun. Saldo dalam akun ini sudah dipindah ke modal usaha. Saldo tersebut dipindahkan ke akun permanen ketika sudah akhir periode fiskal atau dikenal dengan istilah tutup buku. Dalam akun nominal sendiri terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama pendapatan atau penghasilan. Penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dalam jangka waktu tertentu yang telah dikurangi dengan biaya-biaya lainnya, atau bisa juga disebut dengan pendapatan bersih. Dan yang kedua adalah beban. Beban sendiri merupakan jenis pengeluaran yang digunakan untuk membantu proses perolehan barang atau jasa yang kemudian mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah mengenai kode akun atau rekening. Kode akun adalah sebuah daftar dari akun-akun perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi ataupun memperlancar proses pencatatan transaksi, baik itu pemasukan maupun pengeluaran. Pemberian nomor kode akun dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama adalah sistem nomerial. Kode akun dengan sistem numerik adalah kode akun yang menggunakan angka sebagai kodenya. Kode akun tersebut bisa terdiri dari 3, 4, 5, bahkan 6 digit angka, tergantung seberapa detail transaksi keuangan yang akan digolongkan. Yang kedua adalah sistem desimal.
Hampir serupa dengan sistem numerik, sistem desimal menerapkan adanya pembatasan antar angka seperti titik. Tujuannya untuk mempermudah dalam pembacaan dan pemilihan kode akun secara cepat. Yang ketiga adalah sistem mnemonik. Sistem ini menerapkan penggolongan transaksi berdasarkan abjad atau penggalan kata yang mudah dipahami. Tujuannya untuk mempermudah dalam pembacaan dan pemilihan kode akun. Dan yang terakhir adalah sistem kombinasi huruf dan angka. Sistem kombinasi termasuk sistem yang relatif sering digunakan. Menggunakan kombinasi antara abjad dan angka, sistem ini juga memberikan kemudahan dalam menggolongkan transaksi. Selanjutnya, kegunaan dari kode akun atau rekening itu sendiri adalah yang pertama, menyediakan identifikasi ringkas, yang kedua mempermudah pencarian rekening yang diinginkan, dan yang ketiga mempermudah pencatatan dan penyimpanan data, serta yang terakhir mempermudah untuk melakukan proses selanjutnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.